Kembali lagi bersama saya di channel Latifianto. Di video kali ini aku pengen membahas tentang manusia tanpa imajinasi, manusia tanpa kemampuan untuk memperluas medan pengalaman. Maksudku begini, aku pengen membahas tentang beberapa alasan kenapa kita perlu memiliki imajinasi tentang sesuatu hal, tentang bagaimana cara kamu memperluas medan pengalaman kamu tanpa kamu perlu mengalaminya secara langsung, secara empirik tentang pengalaman itu. Kamu mungkin sebenarnya bisa menyampaikan gagasan tentang sesuatu hal, tapi itu nggak kamu lakukan karena kamu tidak punya bayangan soal itu. Kamu nggak punya imajinasi tentang bagaimana kamu harus melakukannya. Bagaimana kamu harus mengkonseptualisasi. Kamu tidak punya pembendaraan kata, atau yang lebih dalam lagi, kamu nggak punya frame of reference, field of experience. Nah, untuk memiliki kerangka pikir atau medan pengalaman tertentu itu nggak mengharuskan kamu mengalaminya secara empirik, secara langsung. Itu bisa kamu lakukan jika kamu menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyesatkan. Dan itulah yang akan kubahas pada video kali ini. Oke, aku kasih konteks dulu. Aku membuat konten ini karena terinspirasi dari fenomena mahasiswa di kelasku. Di beberapa mata kuliah yang aku ampuh. Soal bagaimana mereka lebih banyak diam ketika aku tanya, aku minta untuk mereka memberi gagasan, memberi pendapat. Kalau aku minta mereka berimajinasi, membayangkan, menalar tentang gambar, frasa, atau pernyataan yang kulempar, mereka seperti bertemu dengan gang buntu. Mereka seperti benar-benar nggak punya celah untuk keluar, minimal mengeles misalnya, atau memberikan pendapat apapun meskipun tidak sesuai dengan konteksnya. Aku tidak tahu ini lumrah atau enggak dalam dunia pendidikan, di kuliah-kuliah yang kalian ikuti. Kalian bisa komen di kolom komentar video ini. Tapi menurutku ini lumrah. Apalagi sekarang ada yang namanya kampus merdeka, merdeka belajar. Ditelisik dari penggunaan istilahnya saja, itu berarti kemerdekaan dalam belajar. Mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar secara tematik, belajar secara bebas, di kampus sendiri maupun di kampus orang lain. Belajar juga tidak harus di kampus, di ruang kelas, tapi juga bisa langsung mengabdi di sekolah-sekolah, seperti dalam program Kampus Mengajar. Kampus Mengajar ini memungkinkan mahasiswa untuk mengajar di sekolah. Mereka langsung bisa mengaplikasikan apa yang mereka terima di kelas. Melihat kurikulum pendidikan yang sudah berubah secara drastis ini, aku pikir memang sudah bukan saatnya bagi seorang pengajar, dosen, guru untuk menggunakan pola ceramah ketika menjelaskan materi. Kebetulan aku bukan tipe pengajar yang ceramah di depan kelas, jadi berjam-jam ceramah misalnya. Tidak. Kuliah itu kalau tidak SKS bisa lebih dari 2 jam. Bayangkan kalau mahasiswa dikasih ceramah selama kurang lebih 2 jam, bisa puyeng kepala mereka. Padahal kapasitas mereka untuk konsen dalam menyerap atau dalam menerima materi menurutku mungkin tidak lebih dari 45 menit. Atau mungkin masih ada dosen atau pengajar atau guru yang memberikan tugas untuk mencatat berjam-jam, itu sudah nggak relevan. Nah, yang satu ini mungkin hanya ada dalam zaman bahula. Soalnya aku juga pernah punya pengalaman diajar oleh dosen-dosen yang maunya cuma nyatet doang, tapi tidak menjelaskan. Tetapi di video kali ini aku tidak akan membahas itu. Aku mau membahas soal fenomena di mana kebanyakan generasi kita hari ini sulit sekali mengembangkan gagasan untuk berdiskusi, sesuatu yang berkaitan dengan pemikiran, daya imajinasi. Sangat lemah dalam mengkonsep sesuatu. Kalau misal aku bertanya, kenapa langit berwarna biru? Jawabannya sangat susah ketimbang aku bertanya, apa warna langit? Kebanyakan dari kita sangat mampu untuk menjawab pertanyaan yang membutuhkan jawaban tahu tidak tahu, tapi sangat sulit untuk menjawab soal semacam esai. Soal-soal yang membutuhkan alasan dan konsep tertentu. Kenyataan ini menurutku dipengaruhi oleh mungkin dua kebiasaan yang tidak hanya buruk tapi juga menyesatkan. Kebiasaan pertama adalah ada banyak dari kita yang lebih suka menunggu, lebih suka menerima daripada mencari. Itu kebiasaan jelek. Itulah kenapa kurikulum pendidikan kita berubah. Kurikulum pendidikan kita sekarang ini udah lebih mengarah pada sistem yang memungkinkan peserta didik untuk mencari pengetahuan sendiri, bukan menunggu guru atau dosen memberikan pengetahuan. Catat ini baik-baik. Dosen bukan satu-satunya sumber pengetahuan, dia hanya fasilitator. Kalian boleh mencari pengetahuan dari mana saja. Ada banyak referensi, buku, Google, artikel, jurnal, dan banyak lagi yang lain. Tapi itu nggak kamu lakukan karena kamu hanya menunggu seorang guru atau dosen hadir di ruang kelas dan mengisi bak pikiranmu yang kosong. Nggak seperti itu pendidikan itu. Sistemnya sudah berubah. Kamu adalah instrumen utama untuk mencari pengetahuan. Dalam dunia pendidikan, tugas guru atau dosen itu bukan seperti orang yang harus mengisi bak kamar mandi kamu yang kosong. Enggak. Sistem kayak gitu itu hanya akan membuat kamu tidak berkembang. Kamu akan menjadi generasi yang stagnan, textbook. Idealnya, tugas guru atau dosen itu adalah menyalakan lilin, menyalakan cahaya di kepala kamu. Biarlah lilin itu yang kemudian akan memandu kamu mencari pengetahuan baru, membakar kebodohan, sehingga kamu bisa mengambil pengalaman yang lebih luas, yang semakin luas, bermodalkan cahaya yang sudah dinyalakan tadi. Aku pernah memberikan analogi seperti ini.
Baru-baru ini Ketua PSSI Erick Thohir itu memberikan bantuan kepada Kurnia Mega. Singkatnya, Kurnia Mega ini adalah mantan pemain timnas sepak bola dan sudah lama sekali berada dalam kondisi yang sangat sulit, baik secara finansial maupun secara kesehatan. Lalu kemudian Erick Thohir sebagai Ketua PSSI memberikan atensi yang luar biasa besar. Dia memberikan bantuan bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk usaha, bisnis, yaitu franchise roti-roti. Jadi, Erick Thohir ini tidak langsung membawa segepok uang dan memberikannya pada Kurnia Mega, karena ia tahu uang itu akan habis. Itu seperti air. Kalau Erick memberikan bantuan dalam bentuk air dan memasukkannya ke dalam bak kamar mandi Kurnia Mega, air itu dengan cepat akan habis. Berbeda lagi ceritanya kalau Erick memberikan bantuan alat yang sudah pasti dapat mendatangkan air. Selama alat itu tidak rusak dan dibiarkan rusak, maka kamar mandi Kurnia Mega akan penuh dengan air. Karena alat yang tadi diberikan itu akan mendatangkan air. Itulah kenapa yang paling penting bagi pendidik bukan mengisi bak mandi sampai penuh, tapi menyalakan lilin agar cahaya lilin itu atau api pada lilin itu membakar kebodohan di kepala peserta didik. Kamu akan menjadi orang yang kritis, penuh dengan imajinasi. Kamu tidak akan terjebak di ruang gelap kepalamu sendiri yang penuh dengan ketidaktahuan. Yang kedua adalah kebiasaan merekam atau memfoto materi kuliah dengan kamera HP. Maksudnya apa nih? Maksudku adalah, belakangan ini, terutama sejak HP, ponsel, dan sejenisnya dilengkapi dengan fitur kamera yang canggih, sejak manusia diberi kemampuan untuk membeli ponsel mahal, mahasiswa lebih suka menyerap materi dengan cara memfoto. Itu cara tersimpel yang bisa mereka lakukan untuk menangkap materi, mengabadikan materi. Sebuah catatan yang pasti untuk fenomena ini adalah, mereka hanya menangkap materi saja, memfoto saja, kemudian lupa. Mereka nggak membuka kembali file-file materi yang sudah mereka foto. Mereka tidak mempelajarinya lagi. Aku yakin pasti seperti itu karena foto-foto itu pasti nanti akan ketindih dengan foto-foto yang lain. Foto-foto selfie, TikTok, makanan, dan foto-foto yang lain. Jadi, kesimpulannya, generasi sekarang itu udah susah untuk nulis, susah untuk mencatat. Mereka lebih suka merekam atau memfoto slide yang ada di depan kelas. Ini tentu saja ngeri untuk penalaran. Mereka langsung merekam dan atau memfoto saat penjelasan diberikan. Mereka memang bisa menalarnya nanti, melihatnya kembali nanti. Tapi aku sering bilang ini, bahasa gambar itu sudah cukup tajam dan detail tanpa kalian perlu menalarnya. Maksudnya adalah visualisasi yang ada dalam gambar atau video itu sulit sekali memberikan kesempatan bagi kamu untuk berpikir, untuk bernalar, untuk berimajinasi. Pikiran kalian akan terbatas atau dibatasi oleh visualisasi yang ada pada gambar atau video. Ya udah, kalian setelah melihat gambar, kalian akan berhenti berpikir, kalian hanya melihat atau menontonnya saja. Setelah itu selesai, tidak ada lagi upaya untuk berpikir, memikirkan kembali apa maksud dari gambar itu. Nggak bisa berimajinasi tentang makna dari kata-kata atau tulisan-tulisan yang kalian baca dalam gambar, sehingga kalian tidak menemukan penalaran dalam proses itu. Ini kecuali untuk mereka yang sejak awal sudah memiliki daya kritis yang bisa memikirkan apa yang tidak terlihat dari apa yang terlihat. Tentu saja ini berbeda sekali dengan ketika kalian mencatat penjelasan yang kalian terima ketika kalian mengikuti kelas atau mengikuti seminar. Beda hasilnya. Saya bisa garansi itu. Memang akan ada kemungkinan kalian lupa, ada kemungkinan apa yang kalian pahami itu berbeda dengan konteks aslinya, dengan makna aslinya. Tapi itulah penalaran, metabolisme intelektual. Pasti ada perbedaan pada cara penyampaian, pada konstruksi kalimat, tapi tidak terlalu jauh secara makna dan substansi. Namanya metabolisme intelektual itu memang beda input dengan outcome-nya. Pasti seperti itu. Kalau input dan outcome-nya sama, itu namanya bukan metabolisme intelektual, berarti pencernaan intelektualnya itu tidak bagus, tidak sehat. Wong inputnya, misalnya dia baca buku, maka kemudian akhirnya sama outcome-nya. Jadi itu bukan penalaran intelektual yang bagus, yang sehat. Penalaran yang sehat itu ketika inputnya apa, outcome-nya apa, beda. Kembali ke soal mencatat atau menulis penjelasan-penjelasan yang kalian terima di kelas, ini bukan kewajiban. Tapi kalau kalian mencatat penjelasan-penjelasan dosen di buku yang kalian bawa, itu akan mengikat pemahaman kalian mengenai materi yang sedang kalian terima. Ingat kata Sayyidina Ali, ide itu seperti kuda liar, jadi harus ditangkap atau diikat. Diikatnya adalah dengan cara menulisnya. Sama juga dengan pengetahuan, pengetahuan itu tempatnya di kepala. Tapi kalau yang kamu punya hanya kepala, sampai kapan kamu akan mengandalkannya? Akan ada waktu di mana kamu lupa, karena terlalu banyak hal yang harus kamu pikirkan, yang harus kamu kerjakan. Dan ketika waktu itu datang, ketika lupa itu datang, maka catatan akan mengambil peran. Itulah hebatnya sebuah catatan.
Lagi pula, saat kalian mencatat atau menulis, pelalaran kalian akan berjalan. Ada proses berpikir yang kalian lakukan baik sebelum maupun ketika Anda menulis. Dan proses berpikir seperti itu membuat kalian sedikit demi sedikit menjadi pribadi yang aktif dan kritis. Otak kalian akan menyala sehingga gampang konik ketika berada dalam diskusi pengetahuan lingkaran pengetahuan. Satu hal lagi yang paling penting, materi-materi yang kalian baca itu kadang-kadang tidak begitu adanya. Ada pemahaman lain yang harus dikembangkan lebih dari sekedar apa yang kalian lihat. Itulah sebabnya pengajar bukan hanya membacakan materi, tapi juga menjelaskan dan melengkapinya dengan contoh-contoh yang relate, yang relevan. Begitu pula dengan peserta didik, mereka seharusnya tidak hanya memfoto atau mengirim materi ke buku atau ke layar HP masing-masing, tapi juga mencatat makna atau pemahaman yang terkandung di balik struktur kalimat denotatif. Di balik kalimat-kalimat yang kalian baca di screen proyektor atau di layar HP kalian masing-masing. Inilah dua kebiasaan yang menurutku, terutama yang kedua, di samping memberikan kemudahan, tetapi juga memberikan ekses negatif, melahirkan dampak negatif. Pengajaran yang dilengkapi dengan slide, proyektor, dan fasilitas-fasilitas lain itu memang sangat memudahkan. Tetapi di sisi yang lain, fasilitas-fasilitas itu membuat kita berada di zona nyaman sehingga kurang effort untuk mempertajam daya intelektual. Oke, segitu saja dulu dari saya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.